Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Ini bulan Maulid hari ke-3. Ada kitab saya baca, judul kitabnya Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di situ banyak diceritakan tentang, malah bukan banyak, keseluruhan kitab itu bercerita tentang mimpi Nabi. Salah satunya ada yang bagus ini. Ya semuanya bagus ya, mimpi Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tapi ini ada yang mau saya nukil untuk hari ini. Saya nukil itu sebab memang saya lihat masalah ini, yakni masalah penghormatan kepada kitab suci Al-Quran itu ya lumayan, tapi masih banyak malah ya. Apalagi kalau Quran yang gak lengkap, maksud saya umpama kayak Majmu' Syarif atau surat Yasin, itu saya lihat masih gampang orang naruh di lantai itu. Hatta di Maqamatul Aulia saya lihat sendiri itu. Apalagi kitab hadis, kitab Kalamul Ulama, fikih, Kalamul Aulia, sangat kurang. Padahal saya dengar dari abah saya, dia bilang kalau Maulana Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih itu marah kalau ada orang naruh kitab sembarangan di bawah, apalagi kalau Quran ya. Malah kalau Al-Quran itu Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir selalu memerintahkan pakai ini nih, pakai bantal. Lalu Quran ditaruh di atasnya, otomatis kalau pakai meja atau rekel khusus Quran ya lebih baik ya. Baru ini saya dapat ini, ternyata ada ru'ya nabawiyah tentang hal ini, yakni tentang Al-Quran ya. Tinggal untuk kitab kita kiaskan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kana rajulani minas salihin yarayanin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam wastamarra ala dzalika muddatan. Ada dua orang sering mimpi Nabi, dan mimpinya itu istimrar, artinya istiqomah mimpi Nabi itu. Dua orang. Thumma inqata'atir ru'ya an ahadihima. Satu waktu yang satu tetap mimpi Nabi, yang satu tidak. Faqala li sahibihi, kemudian dia berkata kepada temannya, "Idza ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ablighu salami. Thumma as'alhu limadza la yaraka sahibi ya Rasulullah fil manam." Sampaikan kepada Nabi bahwa saya menitip salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian tanyakan kepada Nabi, kenapa teman saya nggak bisa mimpi Nabi lagi? Orang kalau mimpi Nabi terputus pasti ada salah itu. Gampang saja tandanya itu. Ada orang rutin mimpi Nabi, terus gak ngimpi, pasti ada satu syariat yang salah itu. Fara'a sahibuhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ablaghahu salam thumma sa'alahu an sababin qita'ir ru'ya an sahibihi.
temannya yang masih bisa mimpi itu, mimpi Nabi, kemudian menyampaikan salamnya kawannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kawan saya tidak bisa mimpi lagi?" Ajib ya. Ini juga saya jadi punya pemahaman ya. Kalau mimpi Nabi Muhammad itu benar, artinya memang benar-benar mimpi Nabi, itu ini kan kayak Yakobo ini. Bisa ingat pesan temannya terus tanya, kan ajaib ini. Ini tidur, bisa ingat pesan temannya, ditanyakan. Dijawab sama Nabi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ربما وضع مصحفه ثم وضع الكتب فوقه. Sebab terkadang teman kamu itu menaruh Al-Quran, kemudian di atasnya ditaruh kitab-kitab lain. Ini penting loh ini. Itu sul adab itu. Kita naruh Quran, kemudian kita taruh di atasnya kitab hadis, kitab nahu, kitab sirah. Kurang ajar itu sama Quran itu. Sebagaimana ini yang dimimpi ya, ini tambahan dari saya sekarang. Sebagaimana juga kalau Anda taruh kitab-kitab ulama, entah hadis, entah fikih, entah nahu, entah apa, kemudian naruh koran di atasnya. Naruh karcis, naruh koran, suladap itu kurang ajar. فاستيقظ الرجل فقص رؤياه على صاحبه فبحث صاحبه في مكتبته فوجد بعض الكتب فوق المصحف فرفع المصحف فوق الكتب. Akhirnya kaget kan temannya ini, dan rupanya nggak sengaja ini, soalnya begitu dikasih tahu udah mimpi Nabi, ternyata kata Nabi, gara-gara kamu kurang hormat sama Quran. Ada Quran, di atasnya ditaruh kitab-kitab biasa. Nah, temannya terus nyari. Ini kan tanda kalau dia nggak sengaja nih. Dicari, ketemu. Betul. Ada Quran, di atasnya ada kitab-kitab biasa. Kemudian dibetulkan itu. Dibetulkan, Al-Qur'annya ditaruh di atas, di bawahnya baru kitab-kitab biasa. Allah yaj'aluni wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam, mudah-mudahan saya, Anda, dzurriyyatuna wa ahbabuna wa dzurriyyatukum dijadikan orang-orang yang ihtiram, sopan, hormat kepada apapun yang dihargai dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari golongan insan atau dari golongan benda-benda, kitab-kitab, bangunan-bangunan, masjid, sama harus ada adab itu ke masjid. Apalagi kalau masjid yang bangunnya orang saleh atau aulia. Apapun ya, wa man yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Al-muhim, apa saja yang dihargai oleh syariah itu berarti dihargai Allah. Dalam bentuk apapun, manusiakah, masjidkah, kitabkah, atau benda yang kecil kayak Yasin kecil, itu tetap harus kita hormati. Bukan kecilnya Yasinnya, itu ada kalamullah di situ. Allahumma ja'alna minhum. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.